Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari PR27, saya Imran Alexander Tambunan dengan NIM 12S24034. Dan saya ini Alisa Nenggala dengan NIM 12S24046. Lalu Pak, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan permasalahan yang telah diberikan pada ujian akhir semester ini. Nah, di sini yaitu F01 Tudos. Nah, ujian kali ini Anda bersama PAIR akan diminta untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana untuk memanajemen aktivitas seorang dalam satu hari. Sebuah aktivitas terdiri atas 4 buah atribut, yakni ID, waktu, nama aktivitas, dan status. Lalu, waktu menunjukkan waktu pelaksanaan dalam format 24 jam. HAMM misalnya hari, dan time itu misalnya 13.30. Nah, lalu nama aktivitas merupakan nama dari kegiatan, dan juga status mempresentasikan status dari aktivitas. By default, status dari sebuah aktivitas adalah non, kemudian dapat diubah menjadi don't atau cancelled. Saat ini telah disediakan initial data yang berisi beberapa aktivitas pada storage. Nah, berikut adalah konten dari berkas. Nah, seperti ini nanti yang akan diminta. Ini yang akan menjadi outputnya. Ini yang akan menjadi outputnya. Lalu ini adalah filenya nanti yang akan kita masukkan ke dalam library kita, yaitu repository.h dan tudos.h. Nah, lalu agar diperhatikan bahwa sebuah activity disimpan dalam satu baris teks yang menyertakan keempat atribut dengan pipe sebagai separator. Nah, lalu solusi Anda diharapkan untuk terus-menerus membaca baris-baris perintah melalui stdin. Solusi akan menghentikan eksekusi apabila diberi perintah triple dash. Panjang satu baris dimasukkan dijamin tidak lebih dari 100 karakter. Di sepanjang pengembangan solusi, Anda diharapkan untuk menuliskan struct, enums, maupun function pada berkas-berkas berikut. Seperti berikut. Yang nomor 1 seperti ini, untuk yang relevan dengan stream operation. Lalu yang nomor 2 seperti ini, untuk yang relevan dengan activity related operation. Selain main function, Anda tidak diizinkan untuk menulis fungsi apapun, seperti ini maupun ini juga. Untuk step eksekusi selalu digunakan initial data untuk me atau reset konten dari storage. Gunakan perintah berikut. Nah, kami gunakan perintah berikut untuk inputnya. Nah, pada task yang pertama, loading initial data itu tugas pertama Anda adalah mengembangkan sebuah fitur untuk meload initial data dan pada saat solusi dieksekusi. Setelah itu, kembangkan sebuah fitur untuk menampilkan seluruh activities. Untuk setiap activity ditampilkan dalam sebaris keluaran. Fitur ini dieksekusi apabila diperoleh perintah to do print all. Perhatikan contoh keluaran berikut. Nah, ini yang akan menjadi input nanti pada task nomor 1 ini adalah ini, to do print all. Lalu yang menjadi outputnya adalah ini. Berikut solusi kami. Untuk yang pertama yaitu F0101 di task 1-nya, kita akan menginclude yang tadi library kita dari todo.h, terus library kita repository.h. Sini kita include juga std.h, std.h, dan juga string.h. Mana sini kita menggunakan kelima library untuk menjalankan solution kita. Di fungsi utama ini kita akan mendeclare yaitu char input, char kalimat, char comment, char item, dan activity. Sini kita menggunakan struct juga dengan nama to.t dengan pointer args. Dia kita buat di tipe malloc dengan 20 dengan size of struct to.t. Sini dalam struct ini ada kita buka inside sort integer stop 0 dan inside integer size x sama dengan 0 dan inside sort integer num s sama dengan 0.
kita menggunakan file dan fan input arc dengan open yang kita buat dalam storage to-do repository txt, di mana itu ada di dalam di repository.c dengan to-dos.c. First file arc di sini kita juga menggunakan looping while, dan kita akan membuat syaratnya itu ketika dia tidak sama dengan 1 dia akan stop. Jadi itu for instance fgets input. Kemudian kita sini juga menginput dengan bentuk strcpsn, yaitu input untuk menyimpan, di mana inputan kita itu akan disimpan dalam bentuk sintaks. Di sini kita akan buat strcpy command strtop kalimat dengan hashtag. Nah, if kita buat di sini branching, di mana jika kita menginput itu to do print all, kita akan mendapatkan value-nya itu yaitu yang dari ini tadi. Kalau kita akan mendapatkan mengeluarkan output seperti berikut. Nah, selanjutnya sini kita akan else if, di mana itu to do add sama dengan not akan mengeluarkan ini dan akan diberhentikan dengan triple dash. Kita akan melakukan triple dash di sini. Di sini kita akan membuat pertama itu kita membuat filenya, di mana kita sini disuruh mengcompile dengan berikut. Kita akan mengcompile-nya. Nah, di sini kita akan compile dia. Kemudian kita akan yang pertama kita masukkan itu dia menggunakan ini to do print all. Kita akan melakukan to do print all. Nah, setelah kita lakukan to do print all, maka dia akan langsung mengeluarkan isinya. Setelah itu, setelah sudah keluar ini to do print all kita akan buat triple dash. Nah, sebelumnya karena kita sudah pernah merannya, kita akan hapus dulu tekstur kita supaya dia tidak ke detect. Jadi kita coba kita challenge sebentar, kita keluarkan dulu dia, terus kita masukkan kembali, kita buat kembali dia di sini. Kita akan run menggunakan to do print all tadi. Kita buat to do print all. Nah, di sini ketika kita mengetik to do print all, maka dia akan mengeluarkan jawaban sebagai berikut. Nah, itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke task 2. Nah, lalu pada task 2 itu adding new activity. Nah, di task 2 ini meneruskan task 1. Anda diminta untuk mengembangkan fitur yang merupakan solusi untuk menambahkan sebuah activity. Perintah yang digunakan adalah to do add dan diikuti dengan waktu pelaksanaan dan nama aktivitas. Perintah tersebut ditulis dalam satu baris dan diseparasi dengan tanda pagar. Solusi akan secara otomatis menambahkan ID dengan urutan sequence berikut dan status dengan non. Sebagai contoh, dengan menggunakan initial data pada repository diberikan masukan sebagai berikut. Lalu kami akan memasukkan ini sebagai input dan nanti outputnya adalah seperti berikut. Nah, karena kita tadi sudah merannya, maka kita akan merannya lagi. Dia akan memberikan input yang sama karena kita sudah memasukkan tadi bagian dari kita akan menambahkan itu untuk melakukan kayak sebuah penambahan itu, di mana kita akan coba run lagi dia menggunakan sini. Kita akan run dia. Nah, sebenarnya dia sudah ada di situ, tapi kita akan
untuk readnya dia sudah ada di situ. Jadi kita langsung saja print all-nya, kita akan ngeprint apa yang ada di isi nanti. Dari sini kita sudah dapat isinya, yaitu pas itu sesuai dengan input output yang diberikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke taks ketiga. Sebelumnya kita akan menjelaskan perbedaannya di sini. Hanya kita pada F02 di sini kita punya yang namanya update, di mana dia akan update ketika kita memasukkannya itu. Kita menggunakan di sini yaitu fungsi fflux stdin, ya di mana kita dapat mengupdate-nya dan kalimat yang dimasukkan itu dipisahkan dengan kalimat hashtag atau pagar. Itu akan menyambungkan bagian kalimat sesuai dengan activity, arc dan time serta num yang sudah diurutkan berdasarkan input yang diberikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke taks 3. Nah, lalu pada taks yang terakhir atau taks yang ketiga yaitu update status. Nah, setelah menyelesaikan taks 2, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah fitur untuk mengubah nilai dari status. Perlu diingat initial value dari status adalah none. Oleh sebab itu, hanya aktivitas dengan nilai tersebut yang boleh diubah. Opsi perubahan status adalah menjadi done atau cancel. Untuk mengubah status, perintah yang digunakan adalah to do status dan diikuti dengan ID dari aktivitas yang akan diubah statusnya serta nilai status yang baru. Perintah tersebut ditulis dalam satu baris dan diseparasi dengan tanda pagar. Sebagai contoh, dengan menggunakan initial data dan repository diberikan masukan seperti berikut. Nah, lalu kami akan nanti pada taks ketiga ini berikut jadi inputnya, dan ini yang berikut menjadi outputnya. Nah, di sini kita akan mengubah status, yang dimana nanti kita akan mengubah status project ini menjadi done. Nah, di sini kita akan mencoba masukkannya. Kita akan run. Kita akan run dia dengan menggunakan file yang sudah disediakan. Nah, di sini kita akan merunnya dan akan membuat input output yang diberikan. Nah, di sini kita akan merunnya di mana yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus buat to do add apa yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita akan masukkan to do add. Selanjutnya kita akan masukkan dia itu to do status. Di mana to do status ini yang akan mengubah bagian yang sudah kita buat. To do status down. Maka di sini to do status yang akan kita downkan itu adalah SIFIF seperti ini. Nah, karena statusnya sudah diubah, maka kita lakukan print. Nah, jadi kita akan buat print all, maka dia akan to do status done. Jadi kalau dia sudah selesai, dia akan lakukan seperti ini. Berikut adalah code yang kami jalankan. Adalah code yang kami buat untuk mengerjakan case tersebut. Nah, di sini kita menggunakan juga state include seperti yang tadi, sama seperti 02. Di sini perbedaannya kita hanya membuat dia ada melakukan to do status, di mana kita akan update juga seperti yang tadi. Di sini kita akan pakai strcmp yang digabung dengan strcp, dan strcmp ini yaitu untuk mengcommand di mana tadi to do print itu supaya bisa dia di run. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya atoy, di mana integer point num atau num. Di sini kita nanti akan melihat perbedaan status. If point num terus di sini dia dot status tidak sama dengan down, integer num stat sama dengan status, to value is status. Di sini dia akan mengubah ada dua, yaitu statusnya itu yang dari non jadi ada down dan cancel. Nah, itulah hasil dari code UAS yang telah diberikan kepada kami. Sekianlah persentase dari KM4
Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami dari Prampir 27 mengucapkan sekian dan terima kasih.